Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar bisnis. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan manajemen pemasaran pada pengantar bisnis, khususnya dalam pengelolaan manajemen pemasaran dalam mata kuliah ini. Kalian harus memahami bagaimana melakukan manajemen pemasaran. Artinya ada upaya-upaya yang kita sengaja. Upaya-upaya ini kita sengaja bentuk untuk mendapatkan target atau pun misalnya kita menginginkan sebuah tujuan yang terarah, sehingga kita pada akhirnya perlu mengatur, dalam artian juga memanajemen pemasaran dari produk yang kita inginkan. Jadi pada intinya dalam pengelolaan manajemen ada kata kunci, yaitu pengaturan yang disengaja oleh kita untuk mencapai target tertentu. Dalam hal ini tentunya produk yang kita pasarkan bisa banyak yang menerima, bisa banyak yang mengkonsumsi produk yang kita pasarkan. Seperti itu. Mari kita masuk pada slide berikutnya. Pertama, kita harus paham bahwa pemasaran adalah proses menciptakan, kemudian mengkomunikasikan dan menyampaikan produk, barang, atau jasa yang bernilai bagi pelanggan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Apa itu tujuan perusahaan? Tentu saja mendapatkan keuntungan. Nah, dalam proses pemasaran ini tidak hanya kita melakukan yang mungkin kalian lebih sering tahu, yaitu melakukan promosi atau pengiklanan. Nah, pemasaran artinya juga ada proses menciptakan. Nah, menciptakan produk, barang, dan jasa. Karena menciptakan produk, barang, dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan konsumen, artinya kita sudah berupaya untuk berupaya agar barang yang kita miliki itu bisa diterima oleh masyarakat, seperti itu. Jadi termasuk dalam proses dalam manajemen pemasaran adalah proses menciptakan barang dan jasa itu sendiri, seperti itu. Dalam manajemen pemasaran ada 3 langkah utama yang kita perlu pahami. Langkah pertama adalah segmentasi. Langkah berikutnya adalah menargetkan. Langkah ketiga berikutnya adalah memposisikan produk kita. Saya akan masuk pada tahap pertama, yaitu segmentasi. Proses segmentasi adalah bagaimana upaya kita mengkelompokkan konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Nah, dalam hal ini pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk perusahaan mencapai sasaran. Maksudnya di sini ketika kelompok konsumen membandingkan atau melihat bahwa ada sebuah produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan, dia akan memberikan tanggapan. Tanggapan ini bukan hanya yang diungkapkannya, namun bisa jadi perilakunya. Kemudian terhadap tanggapan ini bisa berupa perilaku, tidak hanya ucapan yang dia sampaikan kepada kita. Jadi mungkin ketika kita akan memasarkan sebuah produk, misalnya handphone, mungkin ada yang melihat bahwa handphone itu haruslah canggih. Banyak orang yang melihat handphone itu harus canggih. Kemudian ada orang yang melihat handphone itu harus tampilannya baik. Kemudian ada yang melihat bahwa handphone itu haruslah
baik dalam hal tampilannya. Nah, ada orang-orang yang memiliki perbedaan persepsi terhadap produk, misalnya handphone tadi, sehingga itu dikelompokkan karena misalnya kita sudah mensegmentasi ada 3, ya mungkin dalam kenyataannya banyak orang yang memiliki persepsi terhadap sebuah handphone. Nah, itu kita lakukan. Nah, tahap itu kita sebut sebagai segmentasi. Ada tanggapan dari konsumen terhadap sebuah perangkat rangsangan pemasaran. Dalam segmentasi itu ada beberapa item untuk melakukan upaya segmentasi. Kita bisa melihat dari perilakunya yang pertama. Nah, segmentasi perilaku ini adalah pengelompokan konsumen ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Nah, bisa jadi konsumen tersebut butuh pengetahuan terkait dengan fitur-fitur dari produk tersebut. Kemudian ada mungkin konsumen yang butuh mendapatkan kepuasan dari layanan pemasaran sehingga akan menimbulkan loyalitas baginya terhadap produk tersebut. Loyalitas di sini diartikan bahwa dia selalu menyenangi produk tersebut. Kemudian idealisme. Idealisme ini ketika konsumen melihat bahwa sebuah produk itu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Nah, contohnya jika kita ingin menjual baju casual untuk wanita, maka mayoritas wanita berdasarkan survei membutuhkan respon yang cepat dari penjual. Sehingga kita sebagai penjual perlu memasarkan melalui media sosial yang memungkinkan kita untuk membalas pesan secara real time. Karena di zaman serba cepat ini, tentu saja pelanggan tidak hanya wanita maupun pria itu membutuhkan layanan yang cepat. Seperti itu. Karena sudah didukung dengan teknologi komunikasi internet, misalnya yang sudah kecepatannya sudah sangat baik. Itu nanti akan meningkatkan misalnya loyalitas dari konsumen karena kita mampu memberikan respon yang cepat kepada konsumen. Berikutnya segmentasi bisa didasarkan pada psikografis. Segmentasi psikografis adalah pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan ketertarikan konsumen pada produk tertentu. Nah, bisa juga diarahkan pada konsumen yang menekuni suatu profesi dan hobi yang khusus. Contohnya adalah memasarkan buku pada grup kelompok pecinta baca. Jadi memang ada segmen atau konsumen yang memang memiliki kesukaan atau memiliki hobi pada dasarnya sudah menyenangi sebuah produk. Tinggal kita menemukan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang tepat terkait dengan produk kita. Jadi kita akan memasarkan buku pada kelompok pecinta baca. Nah, itu akan lebih tepat. Kemudian contoh selanjutnya, kita akan menjual alat pancing kepada orang atau kelompok yang memang suka memancing. Nah, jadi segmentasi secara psikografis ini berdasarkan pada memang ada orang-orang yang memiliki kesukaan atau memiliki hobi-hobi tertentu. Dalam proses segmentasi berikutnya ada segmentasi yang didasarkan pada demografis. Segmentasi demografis ini adalah pengelompokan konsumen berdasarkan keumuman seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya. Tentu pada usia yang berbeda itu akan memiliki
perbedaan pada segi misalnya preferensi atau kesukaan terhadap sebuah produk. Misalnya anak muda tentu saja dalam preferensi membeli mobil atau membeli motornya berbeda dengan kelompok usia yang orang tua. Itu bisa jadi berbeda. Kemudian juga gender juga mempengaruhi. Ada laki-laki yang lebih senang membeli produk yang casual, kemudian mungkin ada perempuan kebanyakan lebih menyenangi produk yang lebih fashionable seperti itu. Dan juga didasarkan pendidikan, pendapatan yang tinggi dibanding dengan pendapatan yang rendah, tentu kita akan menyesuaikan produk yang kita beli. Tidak mungkin kita memiliki pendapatan rendah, tentu saja keinginan ada, cuman dari segi kemampuan tentu kita belum tentu mampu dalam membeli produk yang mahal seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sekalipun kesannya mudah, tetapi segmentasi semacam ini membutuhkan kejelian karena faktor kerumunan konsumen lebih luas dan perlu analisis lebih cermat untuk menentukan kelompok pasar. Jadi dalam segmentasi demografis ini tergolong sulit karena pengelompokannya atau segmentasinya ini sangat umum. Bukan sangat umum, sangat luas. Jadi dalam misalnya usia itu usia tua misalnya dibandingkan dengan orang tua, pemuda dengan orang tua. Nah, tentu saja ada hal-hal lain yang bisa menyamakan kesukaan mereka terhadap sebuah produk. Jadi berbeda dengan tadi kita lihat psikografis sudah lebih khusus. Di sini hanya melihat pada orang-orang yang memiliki kesukaan tertentu. Jadi sudah pasti orang tersebut memiliki ketertarikan terhadap produk tertentu karena memang dia memiliki hobi tersebut. Nah, sedangkan demografis ini usia itu belum tentu menentukan bahwa seseorang menyukai sebuah produk, sangat fleksibel atau sangat bukan hal yang sangat absolut, artinya bisa berubah-ubah. Tentu yang tua itu tidak menyukai produk-produk anak muda seperti itu. Nah, segmentasi berikutnya adalah geografis. Ini judulnya mungkin sedikit salah. Segmentasi berikutnya adalah geografis. Nah, geografis ini didasarkan pada tempat tinggal konsumen. Bisa jadi dikelompokkan pada pedesaan, kota, provinsi, atau kepulauan. Jadi ada misalnya orang-orang desa, kemudian dibedakan juga ada orang-orang kota. Nah, preferensi mereka terhadap sebuah produk tentu saja berbeda. Jadi kita misalnya tinggal di kota karena lingkungan juga akan mempengaruhi bagaimana kita membeli sebuah produk. Nah, orang-orang desa juga memiliki lingkungan tertentu, nah mereka memiliki persepsi pada sebuah produk karena adanya pengaruh lingkungan dari misalnya tetangganya. Ada gaya-gaya misalnya fashion yang cocok dipakai di lingkungan mereka seperti itu. Nah, belum tentu cocok atau sesuai di lingkungan kota, sehingga orang-orang desa lebih memilih gaya yang lebih cocok misalnya di lingkungan mereka. Kemudian, nah, tahap berikutnya adalah targeting. Setelah kita melakukan pemisahan, melakukan segmentasi terhadap bagaimana nanti konsumen memiliki tanggapan terhadap produk kita, berikutnya adalah kita menentukan targetnya. Setelah kita ketahui, setelah kita pisah-pisah segmentasi dari konsumen-konsumen tersebut,
kita tentukan segmen mana yang memang perlu kita layani. Didasarkan pada misalnya dari nilai pelanggan yang terbesar, kemudian dapat dipertahankan pasar tersebut untuk membeli produk kita secara terus-menerus. Jadi kita tentukan misalnya pasar kita adalah dari segmentasi misalnya demografis adalah anak muda, kemudian dari segmentasi psikografis misalnya anak muda yang suka hobi sepeda, kemudian dari segmentasi geografisnya berarti anak muda tadi sudah ya, anak muda itu demografisnya. Anak muda yang tinggal di anak muda yang menyenangi hobi sepeda yang tinggal di desa, dari segi geografisnya misalnya yang tinggal di kota. Jadi anak muda yang menyukai sepeda, yang menyukai atau hobi sepeda dan tinggal di perkotaan. Nah, seperti itu kita tentukan. Dan perilakunya adalah misalnya loyalitas. Dia menginginkan bahwa bisa produk tersebut memuaskan apa yang diinginkannya sehingga dia bisa menjadi loyal terhadap produk tersebut. Nah, setelah tadi kita melakukan segmentasi, ternyata ada target yang cocok untuk kita layani dan misalnya pasarnya besar dan kemungkinan bisa dipertahankan dari waktu ke waktu karena anak muda dia lebih banyak waktunya untuk melakukan hobinya, lebih fleksibel, lebih senang untuk bersepeda, mengaktualisasi diri dengan olahraga misalnya, sehingga kita pilih anak muda yang memiliki hobi sepeda kemudian tinggal di kota. Nah, itu target yang kita tentukan. Nah, berikutnya adalah positioning. Positioning ini adalah posisi suatu produk posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif terhadap pesaing. Jadi produk sepeda kita misalnya tadi kita contohkan, jadi konsumen membandingkan merek sepeda kita dengan merek sepeda lain. Dalam menentukan posisi produk, mula-mula perusahaan harus mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi penentuan posisi pasar yang efektif berawal dengan pembedaan atau pendiferensiasian atas tawaran pemasaran perusahaan, sehingga memberikan kepada konsumen nilai lebih besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Jadi kita harus membedakan produk sepeda kita dibanding produk sepeda lain. Misalnya kita supaya berbeda dari sepeda yang lain bisa dilipat. Kita juga misalnya bisa dilipat, namun kita bedakan bahwa sepeda kita memiliki selain bisa dilipat, selain bisa menggunakan tenaga manual, sepeda kita bisa juga menggunakan tenaga listrik. Nah, kompetitor kita tidak memiliki kemampuan tersebut. Nah, itu adalah upaya kita dalam menentukan posisi pasar. Jadi ada perbedaan yang bisa kita tonjolkan dari sepeda kita. Kemudian misalnya pelayanan setelah penjualan, artinya ada spare part yang mudah misalnya didapatkan untuk mengganti misalnya spare part dari produk kita yang rusak. Jadi ketika konsumen membeli produk kita, mereka dapat dengan mudah mendapatkan atau membeli spare part sepeda kita. Nah, itu adalah upaya kita untuk melakukan pendiferensiasian. Jadi kompetitor memiliki apa yang
kita memiliki apa yang tidak ada di kompetitor. Nah, itu adalah upaya pendiferensiasian. Berikutnya setelah kita melakukan STP, segmentasi, targeting, dan positioning, maka berikutnya adalah melakukan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah upaya atau taktik atau cara kita untuk merealisasikan strategi STP. Dalam melakukan bauran pemasaran, khusus untuk produk, yaitu ada 4 produk, kemudian harga, tempat, dan promosi. 4P-nya adalah produk, price, place, and promotion. Nah, khusus untuk bauran pemasaran jasa itu ada 7P, produk, price, place, promotion, plusnya ada 3, people, process, and physical evidence. Seperti apa nanti akan saya jelaskan ke 7-7-nya. Nah, jadi bauran pemasaran adalah upaya kita untuk merealisasikan STP. Jadi kita harus menentukan produknya seperti apa, harganya seperti apa, kita menjual di mana, kita melakukan promosinya seperti apa. Nah, itu dalam upaya kita merealisasikan strategi STP. Pertama dari produk. Dalam produk ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari sebuah produk. Pertama ada desain. Kita harus menentukan desainnya baik buruknya. Desainnya jika konsumen melihat produk kita, apakah dia akan menyenangi dari desain produk kita, kemudian kualitasnya tentu harus baik sehingga misalnya konsumen akan menyenangi produk kita karena tahan lama, seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi ini juga dapat mempengaruhi, misalnya ada mobil yang hemat energi karena menggunakan teknologi tertentu, atau ada mobil yang ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik. Kemudian dalam branding ini artinya upaya kita untuk supaya produk kita terkenal, mungkin dari penamaan produknya yang mudah diingat, yang dilihat persepsi dari konsumen, nama produknya bagus, seperti itu. Kemudian jasa, kemudian ada ketersediaannya. Jadi jasa ini terkait dengan produk-produk yang kita hasilkan itu harus memuaskan konsumen. Kemudian dari ketersediaan, apakah selalu ada. Jadi kita harus menentukan seberapa besar kita produksi sehingga ketersediaan produk itu selalu terjaga. Berikutnya adalah place. Place ini ada beberapa poin. Pertama ada saluran perdagangan, saluran distribusi. Kita dalam membuat sebuah produk, kemudian kita perlu memasarkannya, kita harus menentukan di mana kita dan siapa kita harus memasarkan produk tersebut. Jadi misalnya kita mau memasarkan mobil atau rokok. Nah, saluran perdagangannya atau saluran distribusinya tentu kita memilih kalau mobil adalah showroom-showroom mobil. Kemudian misalnya menjual rokok, tentu kita menjual saluran distribusinya atau saluran perdagangannya melalui kios-kios modern trade atau toko-toko modern, atau ada grosir-grosir. Kemudian logistik, bagaimana kita menyalurkan produk-produk yang kita miliki dengan misalnya alat transportasi tertentu. Kemudian dari sisi lokasi, apakah lokasinya pabrik ke area pemasaran itu jauh. Kemudian apakah kita perlu mendekatkan lokasi pabrik dengan pusat pemasaran, kemudian cakupannya luas atau tidak. Apakah produk ini bisa dipasarkan secara luas atau tidak bisa kita pasarkan secara luas.
Kemudian kegiatan promosi. Dalam kegiatan promosi ini ada kegiatan periklanan, tentu saja misalnya diiklankan di media sosial, kemudian ada di Google AdSense, bisa juga dipasarkan di yang tradisional, papan baliho, kemudian radio, televisi. Nah, sekarang banyak periklanan menggunakan internet. Di internet banyak pengiklanan. Kemudian penjualan personal, promosi artinya ada juga misalnya sales-sales yang melakukan penjualan, nah itu merupakan upaya kegiatan promosi. Kemudian promosi penjualan ini bisa dilakukan misalnya di tempat-tempat umum. Kemudian public relation ini juga merupakan kegiatan promosi, jadi ada bagian dalam perusahaan yang merupakan orang yang bertugas untuk menjelaskan bahwa produk yang kita miliki seperti apa, dia bisa menjelaskan. Kemudian pemasaran langsung. Berikutnya adalah people. Nah, people ini khusus untuk dalam bidang jasa. Nah, dalam jasa itu ada orang-orang yang akan melayani atau akan menyampaikan produk yang kita miliki. Misalnya dalam jasa rumah sakit, tentu kita harus melakukan pelatihan terhadap perawat sehingga dapat melayani pasien yang sakit. Jadi di sini dalam people, hal yang perlu kita perhatikan adalah budaya usaha. Budaya usaha ini yang mendukung agar orang tersebut tenang atau merasa cocok dalam lingkungan usaha tersebut. Kemudian rekrutmen ya terkait dengan bagaimana kita memilih orang yang tepat untuk menyampaikan atau melakukan pelayanan jasa. Kemudian kita juga harus melatih, karena dalam pelayanan jasa ini tentu saja orang-orang atau karyawan-karyawan yang berada di depan. Kemudian melakukan penilaian terhadap karyawan tersebut supaya bisa melayani dengan baik. Kemudian tentu saja kita kontrol karyawan-karyawan. Terakhir adalah dukungan. Kita harus mensupport karyawan kita agar misalnya tidak ketika melayani pasien rumah sakit itu tidak. Nah, kita menginginkan perawat itu ramah kepada pasien sehingga pasien betah untuk rawat di rumah sakit dan menyenangi pelayanan dari rumah sakit, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah proses. Proses ini berada dalam organisasi tersebut. Organisasi memiliki proses atau kegiatan bisnis. Nah, proses ini haruslah baik, terdiri dari support atau dukungan dari organisasi supaya proses berjalan dengan baik. Kemudian ada pelayanan inti, kemudian ada organisasi yang baik. Organisasi yang baik artinya strukturnya baik, sehingga misalnya karyawan nyaman bekerja di lingkungan tersebut. Nah, berikutnya adalah physical evidence. Nah, misalnya jasa yang kita hasilkan adalah wisata, tentu saja eksterior dan atau interior itu harus baik, harus sesuai dengan jasa yang kita tampilkan. Misalnya wisata ya, misalnya pemandangan. Kita harus menampilkan pemandangan mata yang memanjakan pelanggan. Kemudian desain dari wisata alam misalnya, atau hotel, pelayanan jasanya berupa hotel, ya tentu kamarnya harus baik. Nah, physical evidence ini berkaitan dengan kepuasan kita terhadap
apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita cium. Nah, ini bukan berupa bau-bauan ya, misalnya ada bau yang dapat merelaksasi kita ketika berada di hotel, kemudian dapat ada lagu yang memanjakan telinga. Nah, ini berupa semuanya ini mendukung produk jasa. Seperti itu. Tampilan dari karyawan juga mendukung dari produk jasa. Nah, jadi pada intinya dalam memasarkan produk jasa itu tentu harus ada bukti fisik yang memanjakan pelanggan. Nah, dalam membuat pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran, kita harus memperhatikan kebutuhan pelanggan, memperhatikan keinginannya, kemudian harapannya, kualitas, kemudian puas atau tidakkah pelanggan tersebut, loyalitas, artinya dia tetap akan melakukan pembelian atau menyenangi produk kita, dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, ini adalah pertimbangan kita dalam membuat strategi pemasaran. Itu saja perkuliahan pemasaran, perkuliahan pengantar bisnis kali ini terkait dengan manajemen pemasaran. Kuliah saya cukupkan pada hari ini. Kita akan bertemu pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.